Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Nah, bilangan bulat dibagi menjadi 3. Yang pertama, negatif, positif, dan 0. Bilangan bulat negatif tidak ada batasnya. Positif juga tidak ada batasnya. Dan di tengah-tengah nilainya 0. Garis bilangan. Suatu gambar garis yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang bilangan. Nah, garis bilangan. Di sini kita belajar mengenai garis bilangan. Kita gambarkan ya, yang pertama bilangan 0. Kemudian ke kanan yaitu bilangan bulat positif. Dan ke kiri adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Kemudian, pada bilangan bulat negatif dimulai dari angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, dan negatif 9. Pada bilangan negatif, itu tidak ada batasnya. Kita perhatikan pada garis bilangan. Nah, bilangan bulat positif disebut juga dengan bilangan asli, yang dimulai dari angka 1. Garis bilangan. Contoh bilangan asli dimulai dari bilangan 1 dan seterusnya tidak ada batasannya. Sedangkan bilangan cacah dimulai dari bilangan 0, 1, 2, dan seterusnya. Tidak ada batasannya. Jadi, sudah pahamkah anak-anak? Contoh soal. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0, kemudian Udin melangkah kaki ke depan sejauh 4 langkah, kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri pada saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Kita perhatikan ya anak-anak. Nah, ini adalah gambar atau pernyataan garis bilangan. Udin berdiri di bilangan 0. Melangkahkan kakinya sejauh 4 langkah. Berhenti di bilangan 4. Kemudian ia melangkahkan kakinya 5 langkah. Berhenti di bilangan 9. Jadi, di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Di titik 9. Sama saja pernyataan di atas 4 tambah 5 sama dengan 9. Contoh soal kedua. Sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Pertama, operasi penjumlahan. Menghadap pada arah yang tetap. Kedua, operasi pengurangan.
berbalik arah. 3. Tanda positif berarti maju. Keempat, tanda negatif berarti mundur. Sudah paham kan anak-anak? Soal 9 ditambah negatif 6 sama dengan kita perhatikan pada garis bilangan. Nah, pada garis bilangan Udin akan melangkah sejauh 9 langkah. Kita perhatikan ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ditambah dengan negatif 6. Tanda negatif berarti dia mundur. Kita perhatikan kembali. Berarti harus berapakah Udin mundur? 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 langkah Udin harus mundur. Maka Udin berhenti di angka berapa? Di angka 3. Nah, dari situ saja. Oke, contoh soal lagi, yaitu negatif 8 ditambah 4. Nah, kita perhatikan garis bilangan ya. Yang pertama, negatif 8. Tanda negatif berarti berarah mundur. Berapa langkahkah Udin harus mundur? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 langkah Udin harus mundur. Langkah kedua, tanda positif. Berarti, apa yang harus dilakukan Udin? Nah, jadi Udin harus maju 4 langkah ke depan. 1, 2, 3, 4. Di angka berapakah Udin berhenti? Negatif 4. Oke anak-anak, sudah paham?